Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, dari prodi PAI, kelas 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Swaja. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, yang sering dikenal dengan NU. Secara organisatoris, Ahlussunnah wal Jamaah mengalami perlembagaan di tengah-tengah Muslim Nusantara sejak kehadiran Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan generasi Muslim pada zamannya. Dalam anggaran dasar hasil muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928 Masehi, secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran NU bertujuan membentengi artikulasi fikih empat mazhab di tanah air. Fikrah Nahdliyah. Sesuai keputusan Munas Alim Ulama tersebut, fikrah Nahdliyah didefinisikan sebagai kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama atau Khittah Nahdliyah untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah atau perbaikan umat. Alasan Nahdlatul Ulama menganut mazhab teologi al-Asy'ari dan al-Maturidi. Muncul pertanyaan di tengah masyarakat Muslim, mengapa NU memilih untuk menganut mazhab teologi al-Asy'ari dan al-Maturidi, bukan yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu dibutuhkan alasan filosofis yang berdasarkan teks suci tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah serta fakta ilmiah dan sejarah. Menurut mayoritas ulama, mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi adalah golongan yang memerankan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Hafiz Al-Zabidi mengatakan yang artinya apabila Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah pengikut mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Keutamaan mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Ada dalil-dalil agama dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Antara lain ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Surat Quran surat Al-Maidah ayat 54. Sekilas tentang sejarah mazhab al-Asy'ari. Mazhab al-Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirinya, Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga kini. Lahirnya mazhab al-Asy'ari. Membicarakan lahirnya sebuah aliran sangat terkait dengan konteks sosial dan pemikiran pada masa aliran tersebut lahir. Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari hidup pada paruh kedua abad ketiga dan paruh pertama abad keempat Hijriah. Periode tersebut menyaksikan beragam peristiwa penting dalam bidang pemikiran yang memiliki pengaruh dominan dalam dinamika ilmu kalam, teologi secara spesifik, dan ilmu-ilmu keislaman yang lain pada umumnya. Biografi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishri Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Nama Al-Asy'ari merupakan nisbat terhadap Asyar, nama seorang laki-laki dari suku Qattan yang kemudian menjadi nama suku yang tinggal di Yaman. Dari Mu'tazilah ke Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga berumur 40 tahun namun kemudian setelah sekian lama menjadi tokoh Mu'tazilah dan tidak
jarang mewakili gurunya Abu Ali al-Jubai dalam forum-forum perdebatan. Akhirnya Al-Asy'ari keluar dari Al-Mu'tazilah dan kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Aktivitas baru setelah menjadi Sunni. Pada saat Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah, aktivitasnya banyak diisi dengan mengarang kitab-kitab yang membela ajaran Mu'tazilah. Dan tidak jarang dia mewakili gurunya Abu Ali al-Jubai dalam forum-forum perdebatan menghadapi tokoh-tokoh di luar Mu'tazilah. Al-Imam Al-Asy'ari mencabut mazhabnya. Ada tesis yang berkembang di kalangan sebagai pakar, khususnya kalangan orang-orang Wahabi, bahwa perjalanan pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya. Tentu saja tesis tersebut sangat lemah baik secara historis maupun secara ilmiah. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.